Ini LDG merah kaiju bumi apa kaiju luar? Halo guys, kembali channel Chandra. Lagi-lagi dengan video yang udah ditunggu banget. Bahkan kemarin pas bahas Form Omega nih, nextnya langsung pada request kaijunya ya. Semua kaiju dan seijin baru Ultraman Omega. Oh siap-siap, nih durasi videonya pasti panjang. Terutama jumlah kaijunya gak beda jauh kayak arc kemarin sih. Ini Omega setelah dihitung-hitung tetap ada 20-an juga. Oh, lihat! Cuma jujur memang ada beberapa kaiju yang agak waste potensial ya guys. Padahal mereka menarik loh. Mau dimunculin di episode kedepannya pun bisa. Masa satu episode doang? Mana kostumnya bagus lagi? Jadi ini guys, semua kaiju dan seijin baru dari Ultraman Omega. Langsung aja, check it out. Oke, yang pertama, Vaxek. Memulai debut di episode pertama, dan merupakan Uchu kaiju berbentuk serangga yang sempat dilawan oleh Omega di markas Gene Seijin. Setelah itu dengan cepat berhasil dikalahkan menggunakan Reticle Kosen. Omega mah kalau udah mode Space Geyser emang jago banget sih. Yang mana secara desain untuk Vaxek ini punya dua ukuran ya guys. Ya ukuran kecil selain jadi kroco-kroco tipikal serangga lalat kecoa gitu. Sedangkan ukuran besar ini perbedaannya berasa lah. Dari badannya yang bulky, claw-nya, dengan warna dominan silver abu-abu. Itu kostumnya juga hasil recycle Zuzugan ya. Kemudian buat jurus ini paling mereka cuma bisa nge-slash doang. Tapi secara mainan Bandai lumayan niat loh. Gila yang ukuran besar sampai dibikin Bandai dong. Oh, cantik sekali. Kekurangan Uchu Kaiju ini paling di screen time-nya aja. Udah dibikin kostum sebagus ini, debutnya sayang banget weh. Yang dua, Grimer. Juga memulai debut di episode pertama, yang mana kaiju ini muncul dari bawah tanah dan mengacaukan kota. Ya, itu emang agak tiba-tiba ya guys. Tapi karena ceritanya lagi masa kebangkitan kaiju gak heran juga. Setelah itu, Grime pun sempat dilawan oleh Omega dan berhasil dikalahkan dengan Omega Slugger. Untuk desain dari Grime ini kalau ngeliat teaser dulu paling ditungguin sih. Secara kostum kayaknya dia recycle Bazanga juga deh. Terus di kepalanya ada drill, kalau di tangannya bisa dibuka tutup, bulky. Apalagi tuh bentuk ekornya lumayan loh, dengan warna dominan coklat. Kemudian untuk jurus, selain bergantung di claw sama ekor, Grime ini punya hit ray ya. Bisa mengeluarkan tembakan berwarna merah melalui drillnya. Jadi jurus kosennya cuma satu doang. Terus uniknya sempat comeback di episode 11, itu pun dia kena makan sama LDG merah sih. Yang tiga, Dogrido. Memulai debut di episode 2 dan adalah kaiju amfibi yang terbangun setelah hibernasi. Lebih tepatnya nih kaiju bangun buat nyari tempat baru gitu. Makanya dia nyari ke tempat berair kayak bendungan ya guys. Ya secara battle di sini Omega lumayan kerepotan karena Dogrido ini bisa ngeluarin racun juga. Namun pada akhirnya berhasil dikalahkan dengan Reticulate Kosen. Ya, secara desain ini Dogrido emang terinspirasi dari hewan kodok ya guys. Terutama untuk bagian kostumnya pun udah kelihatan jelas sih. Ini mah dia recycle di Vijira kemarin. Tapi memang dibikin lebih simpel aja. Dengan kombinasi warna coklat, merah, maupun kuning. Kemudian untuk jurus paling cuma Noxious Poison doang ya. Yang mana Dogrido bisa mengeluarkan sebuah racun dari bagian belakang maupun mulutnya. Terus sempat comeback di episode kedepannya juga. Itu pun jadi korban sih. Contoh kayak kena makan LDG merah. Ternyata episode 22 kemarin dia dikendalin sama Adel loh. Yang keempat, Peknos. Memulai debut di episode 3 dan merupakan kaiju yang datang ke Jepang kemudian turun melalui awan badainya. Ya secara battle awal-awal Omega unggul ya. Cuma karena nih kaiju ngeluarin gas pembeku jadi ganggu banget. Tapi berkat Kose yang berhasil men-summon Rekines bersama Omega, pada akhirnya kaiju ini berhasil dikalahkan. Ya ini ceritanya tadi emang lebih fokus ke ingatan Sorato tentang Meteo Kaiju sih. Oke, untuk desain dari Peknos sendiri, ketika ngelihat pasti mirip kayak penguin lah. Bahkan secara kostum ini katanya hasil recycle Peguila ya guys. Asli, itu recycle-nya gak kelihatan banget loh. Dari bentuk paruhnya, sayapnya lebih kecil, di seluruh badan ada bulu-bulu, dengan kombinasi warna biru dan putih. Kemudian buat jurus bandingin sama kaiju sebelumnya nih Peknos terbilang banyak banget ya. Seperti freezing gas bisa ngeluarin gas dari lubang kakinya, ada smoke screen berupa awan padat,
terus Tornado Generation, Spinning Attack, Inhaling, dan Sharp Wings. Uniknya dia sempat muncul di episode 23 lagi, itu pun kena Kiss of Death-nya Gairi juga. Yang kelima, Teriziras. Memulai debut di episode 4 dan adalah kaiju dinosaurus yang sempat terlihat di sosial media dan menyebabkan bekas cakaran di gedung kota. Karena ternyata nih kaiju bisa ngehilang juga ya. Udah gitu dia munculnya tiba-tiba loh. Langsung mukbang makan orang dong. Ya secara battle ini Omega agak repot sih. Namun berkat bantuan Kose dan berubah menjadi Rekiness Armor, pada akhirnya Teriziras berhasil dikalahkan. Yang mana secara desain, ini Teriziras pastinya hasil evolusi Therizinosaurus ya guys. Cuma memang lebih mirip burung sih. Kalau nggak salah dia kostumnya recycle Rhybaser juga. Dari bentuk kepalanya dibikin lebih kecil, ada claw yang panjang, dengan kombinasi warna hitam dan sedikit warna merah. Kemudian untuk jurus ini paling invisibility aja ya. Yang mana Teriziras bisa menghilang maupun berkamuflase di wilayah sekitar. Makanya tuh Kose ngakalinnya pakai Psychokinesis Rekiness sih. Yang keenam, Ohebi no Ushino Mikoto. Memulai debut di episode 5 dan merupakan kaiju ular berwarna putih yang sempat ditemukan oleh seorang gadis perempuan bernama Miko. Tiap hari tuh kaiju dikasih makan besi mulu. Bahkan bisa nyerap zat besi manusia juga loh. Jadi sebenarnya Mikoto ini cuma gak bisa ngendalin kekuatannya doang. Sehingga pada akhirnya, Mikoto lebih memilih mengakhiri hidupnya dengan terkena tebasan Omega Slugger. Itu ceritanya memang dibikin sad ending ya. Soal desain dari Mikoto sendiri untuk kaiju yang bentuknya ular pastinya jarang-jarang ya guys. Dia kayak ular yang berarmor gitu, dengan warna dominan silver. Kemudian secara jurus satu doang, tapi itu aja udah ngerepotin ya, yaitu Metal Ingestion, yang mana Mikoto bisa menyerap energi zat besi dari makhluk hidup. Dia kalau ke medan pasti jadi rakyat besi nih. Di antara ku dan besi, di antara ku dan besi. Yang 7, G-Drago. Memulai debut di episode 6 dan adalah kaiju tikus tanah yang ternyata cuma pengen kawin doang. Kenapa yang betina tiba-tiba muncul ke permukaan? Karena dia ngiranya suara konstruksi itu suara jantan. Meskipun sempat dilawan Omega bersama Rekiness, pada akhirnya mereka berhasil mengembalikan G-Drago ke bawah tanah. Cuma yang betina agak kasihan sih. Itu dia mati apa pingsan doang. Oke, untuk desain dari G-Drago ini udah kelihatan jelas banget lah. Dia kostumnya recycle Nezutron kemarin ya guys. Orang sama-sama tikus. Terus bedanya jantan sama betina itu di tanduknya doang, dengan warna dominan pink. Kemudian dari segi jurus sama juga, satu doang tapi udah ngerepotin ya. Yang mana G-Drago bisa mengeluarkan listrik di seluruh badannya. Kayaknya nanti kalau kedepannya ada kaiju tikus lagi bakalan recycle dari G-Drago deh. Yang 8, LD Gimera. Memulai debut di episode 11 dan merupakan kaiju misterius yang terbangun untuk memakan kaiju lain. Kenapa gue bilang misterius? Karena backstory-nya gak dijelasin ya guys. Masa kaiju bumi bisa sampai begini? Kalau dia ucu kaiju mungkin masih masuk akal sih. Yang mana LD Gimera bertujuan memakan Grime agar berevolusi, kemudian berhasil mengalahkan Omega. Habis itu dia sempat makan Dogrido juga. Namun berkat rencana dari NDF dibantu Omega dan Rekiness, pada akhirnya Mid Boss ini berhasil dikalahkan dengan Rekiness Armor. Ya, soal desain untuk LD Gimera udah pasti bagus lah. Asli, dia seremnya dapet loh. Dari bentuk badannya yang bulky, di kepalanya ada tentakel, terus ekornya ada mulut. Itu dia lidahnya kayak dibikin emang keluar mulu ya. Pastinya bisa berevolusi juga dengan kombinasi warna campuran. Kemudian dari segi jurus ini emang tergantung dia makan kaiju apa dulu ya guys. Seperti second mouth ekornya bisa makan, ada hit ray dari Grime, dan noxious poison dari Dogrido. Jujur ini LD Gimera sebenarnya bisa jadi kaiju yang menarik loh. At least dia sebelum jadi Zomera dijelasin dulu kayak backstory-nya. Tapi karena gak ada malah jadi plot hole ya. Yang 9, Zovaras. Wah kalau debut mah dia sebenarnya udah dari episode pertama sih. Yang mana Zovaras merupakan bioweapon yang diciptakan oleh Genes Seijin untuk membangkitkan kembali bangsa Genes sekaligus mengalahkan Omega. Dia baru sampai bumi aja udah bunuh orang loh. Pokoknya Soro tuh bener-bener diincer banget. Ya secara battle pastinya Omega kerepotan lah.
Apalagi saat itu Valgenes masih diambil sama Zovaras juga. Namun berkat bantuan Kose dan kawan-kawan, mereka berhasil mengembalikan Valgenes sehingga Zovaras berhasil dikalahkan dengan armor baru yaitu Valgenes Armor. Kemarin di magazine Televikun ngiranya dia masih hidup sih. Ternyata tuh cuma ngasih throwback doang. Oke, untuk desain dari Zovaras gak perlu diraguin. Ini mah keren mampus ya guys. Bentuknya mirip kayak Zeton, lebih berarmor, di tengah ada core, dengan kombinasi warna hitam maupun silver. Lu mau bilang dia New Generation Zeton pun gak salah, karena referensinya emang dari Zeton sih. Kemudian untuk jurus, selain banyak, ini baik human form ataupun Seijin formnya juga ngerepotin semua ya. Seperti Travel Spear, Teleportation, Acceleration, Energy Beam, Cloud Sword, Energy Slash, Barrier, bahkan Brainwashing Waves. Kalau Zovaras bisa mengeluarkan gelombang khusus dari core-nya untuk mengendalikan para kaiju termasuk Meteo Kaiju. Makanya dia bisa ngeluarin jurus-jurus Valgenes juga. Dan buat Bandai SAS Zovaras kapan nih? Yang 10, King Alligator Toys. Memulai debut di episode 16 dan adalah kaiju yang muncul ke permukaan hanya untuk mencari makan. Awalnya orang-orang ngira itu dua kaiju berbeda ya. Udah gitu Kose pas nemu nih kaiju kocak lagi. Yang mana King Alligator Toys bisa ngubah ukurannya tergantung pada suhu tubuh. Secara battle sebenarnya gak susah tapi repot aja. Asli, licin banget weh. Namun parahinnya, Omega berhasil menurunkan suhu tubuhnya dan King Alligator Toys pun diamankan oleh pihak NDF. Ya, untuk desain dari King Alligator Toys ini, terlepas recycle segala macam dia emang mirip King Gesura ya guys. Cuma bedanya di bagian kepala sama sirip atas doang, dengan dominan warna oranye. Kemudian dari segi jurus, tadi ada size change, bisa ngubah ukuran, dan terakhir, body slime. King Alligator Toys bisa mengeluarkan cairan khusus agar membuat tubuhnya menjadi licin. Sumpah guys, itu episodenya bener-bener dibikin kocak banget ya. Yang 11, Edo Mafira. Memulai debut di episode 17 dan merupakan parasit berbentuk jamur yang ditemukan di dalam Pagos setelah terkena misil khusus buatan NDF. Awal mulanya justru karena NDF sendiri ya. Mereka bikin senjata baru dari sisa kaiju tapi gak nyadar, sehingga Pagos ini sulit untuk dikalahkan. Namun berkat bantuan dari Omega dengan menggunakan Valgenes Halberd Hurricane, Edo Mafila pun berhasil dikeringkan dan dibiarkan mengambang di luar angkasa. Sampai tamat nasibnya gak ada yang tahu tuh. Yang mana tuh desain dari Edo Mafila ini kayak gak bisa dijelasin ya guys. Dia bentuknya kayak jamur gitu aja. Kemudian secara jurus buat parasit doang lumayan banyak sih. Seperti Slime Mold Tissue bisa nyeburin cairan khusus, Regeneration, Energy Absorption, Reflect Beam, dan Telescopic Vision. Misal kaiju lain yang jadi wadah kemungkinan tuh jurusnya masih sama deh. Yang 12, Barossa Seijin Zagon. Memulai debut di episode 18 dan menjadi Barossa Seijin generasi baru yang datang ke bumi untuk mencari harta karun. Rupanya dia ngincer Meteo Kaiju ya. Terus sempat nangkap Soroto sama Kose. Namun saat bertarung dengan Omega, at the end dia disuruh pulang. Rupanya takut emak juga ya guys. Yang mana secara desain, ini Zagon gak beda jauh kayak Barossa Seijin lain sih. Kemudian ngomongin jurus dan senjata ini ada yang masih sama kayak Barossa Seijin sebelumnya ya. Seperti Hypnosis, Micronizer Device, Morpho Butterfly Scale, dan Onion Club. Kalau nggak ngambil barang orang mah, itu bukan Barossa Seijin. Yang 13, Barossa Seijin Gilda. Juga memulai debut di episode 18 dan merupakan adik dari Zagon yang ikut datang ke bumi. Cuma tujuannya mereka ini emang beda-beda semua ya. Gilda itu kalau diperhatiin dia lebih pengen pelihara manusia sih. Dibilang jahat enggak, tapi aneh aja. Endingnya disuruh pulang juga tuh. Ya, soal desain, dari Gilda ini kita bisa tahu banyak tentang Barossa Seijin ya guys. Ada versi perempuannya toh. Bedanya dia pakai gaun doang. Kemudian secara jurus, walaupun nggak diliatin dia ada alatnya juga. Seperti Shapley Metal buat berubah jadi human form, device-nya Zarab Seijin biar bisa komunikasi, dan tongkat Bibi Diba Seijin. BTW sadar gak sadar tuh hitungannya Seijin baru loh. Yang ke-14, Mother Barossa Seijin. Juga muncul di episode 18 dan datang ke bumi hanya untuk menjemput kedua anaknya. Bahkan sebelum pergi dari bumi dia sempat ngasih oleh-oleh juga ya.
Yang mana secara desain, selain beda nih dia cuma pakai baju daster doang. Kalau nggak salah kostumnya dari stage show deh. Kemudian buat jurus segala macem no comment sih guys. Yang ke-15, Baghrigon. Memulai debut di episode 19 dan adalah Uchu Kaiju yang terjatuh ke bumi karena gravitasi setelah mengejar sebuah kristal. Yang mana kristal tersebut bisa menyerap emosi negatif manusia sehingga membuat Baghrigon kembali terbangun. Namun pada akhirnya kaiju ini terpaksa dikalahkan. Soalnya memang gak ada cara buat nenangin dia sih. Apalagi ngomongin desain Baghrigon ini jujur bagus loh. Dari bentuk kepalanya mirip kerbau, ada 2 tanduk, terus badannya bulky, dengan warna dominan abu-abu. Makanya buat kaiju yang sebagus ini kayak agak sayang aja. Kemudian secara jurus cuma satu doang ya guys, yaitu Booster Tackle, yang mana Baghrigon bisa mengeluarkan sebuah roket dari bagian belakang. Ya mungkin Taguchi Kantoku saat itu pengen ngasih tribute buat Oxter kali. Yang ke-16, Chrono Keros. Memulai debut di episode 20 dan juga merupakan kaiju berbentuk dinosaurus yang bermigrasi dengan cara melintasi ruang dan waktu. Yang mana setelah dicari tahu mereka asalnya dari masa depan ya guys. Bahkan bukan kaiju yang jahat juga. Sehingga Soroto dan Kose pun memilih pergi ke masa depan untuk menolong kaiju ini. Selain bentuknya mirip Styracosaurus gitu, dia kostumnya emang recycle Mugon ya, dengan kombinasi warna biru maupun kuning. Kemudian buat jurus, baik yang dewasa ataupun anakannya bisa jadi sama sih. Seperti Gravity Wave bisa ngeluarin efek distorsi. Dan terakhir, Warp Space berguna untuk melintasi ruang dan waktu. Intinya dari kaiju ini kita sedikit dikasih lihat kemungkinan yang terjadi di masa depan ya guys. Yang 17, Missile Ship. Muncul secara misterius di episode 20 ini, yang tiba-tiba menyerang Chrono Kelos, namun berhasil dikalahkan Omega dengan Rekiness Armor. Mau dibilang ini pesawat berawak atau otomatis pun nggak tahu juga. Terus kalau ditanya buatan para Seijin atau manusia sendiri mah boro-boro. Tapi secara desain entah kenapa kemarin ngelihatnya dia kayak Grime yang dibikin pesawat gitu ya guys. Kemudian dari segi jurus pun standar sih, seperti missiles berupa tembakan dan portal generation agar bisa berteleportasi. Ya buat sekarang musuh satu ini mending gak usah yang terlalu diseriusin banget ya. Toh munculnya juga tiba-tiba. Yang ke-18, Gene Seijin Adel. Muncul di episode 22 dan merupakan Gene Seijin yang pernah menolong Soroto saat pertama kali jatuh di bumi. Malahan yang bikin Zovaras kemarin itu dia sendiri ya. Ultraman Omega. Ditambah lagi nih akar masalahnya karena Omega gak ngejalanin tugasnya sebagai Space Gazer juga sih. Bukannya jadi pengamat planet kayak yang lain kok malah jadi pelindung bumi. Kesannya buat Gene Seijin tuh kayak gak adil aja. Sehingga Adel pun memilih menggunakan Dogrido dan Taganula untuk bisa mengalahkan Omega. Oke, yang mana dari awal debut pun ini Adel udah pakai wujud human formnya ya guys. Jadi desain Gene Seijin ini gak ada yang tahu. Kemudian untuk jurus, selain sebagai peneliti ini dia mirip-mirip kayak Zovaras ya. Seperti hologram device, sebuah alat penampil hologram yang bisa sekaligus digunakan untuk mengendalikan para kaiju. Mau gimana lagi? Orang Soroto lupa ingatan. Yang 19, Gairyuga. Memulai debut di episode 23 dan juga adalah kaiju dinosaurus yang terbangun saat masa kebangkitan setelah itu menyerang sekitar. Bahkan di sini Toraigoron cukup kerepotan ya. Kalau Petnos mah jadi samsak doang. Dan secara battle ini Omega udah unggul banget sih. Cuma karena Soroto lagi ada konflik sama Space Gazer gitulah. Alhasil, membuat Gairyuga memilih untuk kabur, setelah itu dimakan oleh Zomera. Dia matinya dibikin off-screen dong. Ya, untuk desain dari Gairyuga, seperti yang kita tahu dia bentuknya emang mirip Spinosaurus ya guys. Bahkan terlepas kostumnya recycle Neo Megas ini gak kelihatan banget loh. Dengan kombinasi warna hitam, biru, merah, dan juga putih. Kemudian dari segi jurus ini cuma satu doang ya guys, yaitu Light Wave Beam. Yang mana kaiju ini bisa mengeluarkan sebuah kosen dengan daya serang yang cukup kuat. Tapi sama Valgenes Armor mah gak ada apa-apanya sih. Yang terakhir, Zomera juga muncul di akhir episode 23 dan menjadi final boss series Omega yang tercipta saat NDF menggabungkan Selgimera maupun Zovaras. Lebih tepatnya nih karena ulah manusia sendiri ya, sehingga kaiju ini pun bertujuan memakan kaiju lain seperti Gairyuga, Demaga, dan juga Gomora.
Ditambah saat itu Surato masih mode Space Gazer, dia pastinya bakalan ngeliat dari jauh doang. Namun ketika Surato dan Kose bersatu menjadi Omega, mereka pun bisa berhasil mengalahkan Zomera. All in banget, Ya, untuk desain dari Zomera ini karena kita sebelumnya udah pernah ngeliat LD Chimera, entah kenapa dia bentuknya kayak biasa aja ya. Dari bentuk badannya yang bulky, corak di badannya ada Zomera sama kaiju lain, dengan warna campuran. Kemudian secara jurus pun ini sama juga. Pada akhirnya tergantung kaiju yang dia makan apa dulu ya guys. Seperti Regeneration, Energy Beam, Cloud Sword, Barrier, Brainwashing Wave, Second Mouth, Light Wave Beam, Heat Generation, Flame Bullet, dan Choshin Doha. Ya berarti kalau kita hitung ini Zomera ada sekitar 5 komponen kaiju lah. Hey guys, ya just gitu aja untuk semua kaiju dan seijin baru Ultraman Omega. Ditunggu video kedepannya, karena next bakalan bahas semua Meteo Kaiju ya. Bahkan ini Meteo Kaiju bisa lebih di breakdown lagi sih. Kan kemarin pas Kose nyari tahu masing-masing sifat mereka sempat ditulis di papan tulis tuh. Dan kalau dihitung secara keseluruhan berarti trio series Ultraman Bau ini kurang lebih bisa punya 20 kaiju seijin baru ya guys. Oh kira-kira nanti series Teo bisa 20-an juga nggak? Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat, koreksi tambahan, ataupun yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye-bye!